Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak beserta keluarga dan juga bu guru bisa menjalankan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa mau belajar. Semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini mudah difahami anak-anak dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan kembali mempelajari yaitu materi ayo membayar zakat. Minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari pengertian zakat, macam-macam zakat, apa saja yang wajib kita zakati, juga ketentuannya, siapa saja yang harus berzakat. Maka pagi ini kita akan melanjutkan pada istilah yang ada dalam zakat itu sendiri. Anak-anak perlu diketahui bahwa ada dua istilah dalam pengertian zakat, yaitu satu muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Jadi ketika anak-anak mengeluarkan zakat, anak-anak itu disebut muzaki. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Apabila anak-anak membawa zakatnya, anak-anak misalnya zakat fitrah dikeluarkan atau dikasihkan kepada orang, salah satu orang lah. Orang itu, orang yang menerima itu namanya mustahik. Sedangkan anak-anak yang membawa zakatnya, yang memberikan zakatnya, itu namanya muzaki. Jadi anak-anak jangan sampai tertukar, ya, harus dipahami kalau orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat namanya mustahik. Nah, sekarang pelajaran kita teruskan, yaitu siapa saja sih yang berhak menerima zakat. Anak-anak, zakat itu tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak berhak. Jadi zakat itu beda dengan sedekah, ya. Kalau zakat itu karena zakat hukumnya wajib, maka ada 8 orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan, bukan 8 orang istilahnya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi yang namanya zakat itu tidak boleh diberikan selain 8 golongan ini. Kalau sedekah boleh kita kasihkan ke siapa saja, tidak apa-apa. Tapi kalau zakat tidak boleh. Zakat hanya boleh diberikan kepada 8 orang yang berhak, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa saja? Yaitu yang pertama fakir. Fakir ini adalah pengertiannya orang yang tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak kuat untuk bekerja mencukupi kebutuhannya sendiri, tidak cukup. Bisa juga dia bekerja tapi kerjanya itu karena tidak kuat, dia tidak bisa bekerja yang berat-berat. Hasil dari bekerjanya itu untuk makannya sendiri itu tidak cukup. Itu namanya fakir. Ya. Maka dia berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua miskin. Miskin ini lebih sedikit ke atasnya
fakir. Kalau fakir itu tadi orang yang sudah lemah, tidak mempunyai apa-apa. Tapi kalau miskin, dia mempunyai pekerjaan. Pekerjaannya itu bisa tetap, tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Itu miskin. Kita lihat di sebelah kanan kiri kita, siapa yang berhak untuk menerima zakat. Kita lihat apakah dia fakir, apakah dia miskin. Kemudian yang ketiga yaitu amil. Nah, ini seperti yang biasanya sering dilakukan di tempat kita anak-anak ya. Biasanya pengumpulan zakat fitrah dibawa ke amil atau badan amil zakat itu. Terus di amil itu nanti yang berhak dia yang menyalurkan. Anak-anak atau orang tua atau kita ini tidak usah memilih, tidak harus bingung mencari siapa yang berhak. Kita titipkan ke amil. Di amil nanti dibagi sendiri. Kemudian yang keempat, mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Nah, orang yang baru masuk Islam. Anak-anak, jika di daerah anak-anak sama daerahnya Bu Guru, kayaknya semuanya sudah menunjukkan orang Islam dan tidak mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa sih orang yang baru masuk Islam kok diberi zakat? Karena orang yang baru masuk Islam terkadang itu masih lemah imannya, belum kuat. Maka kita wajib menguatkan dengan diberikan zakat biar senang. Kemudian bisa merasakan, oh begini ya kalau masuk Islam, dikasih zakat karena masih mu'alaf. Kemudian yang kelima, ghorim. Siapa itu ghorim? Itu orang yang berhutang. Dan hutangnya ini tidak untuk maksiat. Hutangnya ini hutang yang digunakan untuk ke jalan Allah, tetapi dia tidak mampu untuk membayarnya. Karena dia tidak mampu, maka kita sebagai orang Islam wajib memberikan zakatnya kepada mereka, yaitu ghorim, orang yang berhutang, tapi hutangnya bukan untuk maksiat, ya, bukan untuk maksiat, tetapi untuk kepentingan kepada jalan Allah. Yang keenam yaitu sabilillah. Sabilillah itu siapa? Sabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan ajaran Islam. Itu sabilillah. Jadi orang-orang yang berjuang untuk menegakkan ajaran Islam itu sabilillah. Ya anak-anak ya. Kemudian yang ketujuh, budak. Budak atau hamba sahaya. Tetapi kalau di Indonesia mungkin tidak ada budak. Ini istilah budak itu ketika zaman dulu, zaman jahiliyah ada budak, memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang kayaknya tidak ada untuk di daerah kita, ya. Kemudian yang kedelapan, siapa itu yang berhak menerima zakat? Yaitu Ibnu Sabil. Siapakah dia? Ibnu Sabil ini adalah orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, tetapi kehabisan bekal, dia tidak punya uang untuk menuntut ilmu. Itu dia juga berhak menerima zakat. Dia itu menuntut ilmu tapi dia tidak mempunyai uang untuk itu. Nah, itu namanya Ibnu Sabil. Ya, bisa dipahami ya anak-anak keterangannya Bu Guru? Kemudian lanjutnya yaitu hikmah dari zakat itu sendiri. Yang pertama yaitu membersihkan harta dan jiwa. Kemarin sudah kita pelajari pengertian zakat menurut istilah dan menurut bahasa. Zakat membersihkan harta itu ketika zakat mal. Ya, zakat mal itu untuk membersihkan harta benda, tapi kalau untuk zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa, ya. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan, ya. Dengan adanya zakat itu kita bisa membantu orang-orang yang susah, ya. Dengan adanya zakat maka kita bisa membantu orang yang susah.
orang yang biasanya susah, nggak punya uang, nggak punya beras, tetapi dengan adanya zakat kita memberikan kepada mereka, mereka akan hatinya gembira, bersyukur karena mendapatkan bantuan yang berupa zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial. Nah, ini dengan adanya zakat itu, maka kita sebagai manusia didorong untuk mempunyai jiwa sosial. Jiwa sosial itu apa? Jiwa sosial itu merasakan kepedihan orang lain, bisa mau membantu orang lain. Jadi menumbuhkan jiwa sosial kita. Begitu. Bisa merasakan, oh ini ada orang yang tidak punya, kita ngasih. Ini orang yang tidak punya apa-apa, kita ngasih. Jadi dengan adanya zakat, maka kita akan terbiasa untuk berjiwa sosial. Kemudian yang keempat, mendorong manusia untuk jujur dan bertanggung jawab atas hartanya. Maksudnya bagaimana kok mendorong manusia untuk jujur? Iya, karena orang lain tidak akan tahu seberapa banyak harta yang kita miliki. Tapi kalau kita mau jujur, kita hitung sendiri. Kita punya emas segini gram, kita punya perak segini gram, kita hasil pertanian segini kuintal. Itu karena kalau orang tidak jujur, maka dia pasti belum sampai 1 nisab, nggak usah zakat. Nah, tapi karena ada zakat, membuat manusia menjadi jujur pada diri sendiri dan bertanggung jawab atas hartanya. Oh iya, saya mempunyai emas 100 gram, maka saya harus mengeluarkan zakatnya. Lah ini mendorong kita untuk jujur. Saya panen mendapat segini kuintal, karena ini airnya air hujan, saya tidak pernah memakai air diesel, maka saya harus mengeluarkan 10%. Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta adalah titipan Allah. Dengan adanya zakat, maka kita akan teringat, oh harta ini adalah harta pemberian Allah, titipan Allah. Dan di dalam harta ini ada hak orang fakir miskin. Anak-anak, sampai di sini pelajarannya bisa dipahami? Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang sudah diterangkan oleh Bu Guru. Akhirnya kita tutup pelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.